Dari kecil sih saya semenjak umur 7 bulan aja udah banyak yang aneh-aneh gitu dari orang Gimana tua tuh? saya. Jadi umur 7 bulan saya lahir tuh bapak saya didatengin sama dalam mimpi ya, didatengin sama leluhur kita lah dari Kesultanan Bima. Nih anak lu kasih nama Oiwobo gitu. Oh, Apa itu Gitu. artinya Oyobo? Itu pemandian kerajaan. Wah. Jadi pemandian kerajaan yang air Air suci. pemandiannya di Bima itu diketuk oleh tongkat raja, kakek buyut kami Sultan Ismail Muarsa, keluarlah air di sela-sela batu itu. Kan kita kan silsilahnya ada Pangeran Diponegoro, kakek buyut kami berarti kan. Abang ada silsilah Iya, bangsawannya. iya, sudah. kakek Pangeran Diponegoro, ada Sultan Jamaluddin yang kemarin melawan Belanda di Jakarta itu kakek buyut kami, ada Sultan Hasanuddin. Oh, iya, iya. Kan kakek buyut saya. Jadi Tapi kan banyak yang tahu Mas Firdaus ini dari video-video viral ini, tapi belum ada yang tahu lebih dalam nih, Pit. Iya, Siapa betul. sih sebenarnya? Iya, kita tuh pengen tahu Bang Siapa Firdausnya sih? kayak gimana sih sosok? Iya, Kecilnya gimana, Kenapa bisa selalu punya kontroversi? ilmu hilang gitu. Bisa tiba-tiba di atas meja aja itu udah keajaiban. Iya. Kecilnya punya Jadi apa? dari kecil sih saya semenjak umur 7 bulan aja udah banyak yang aneh-aneh gitu dari orang Gimana tua tuh? saya. Jadi umur 7 bulan saya lahir tuh bapak saya didatengin sama dalam mimpi ya, didatengin sama leluhur kita lah dari Kesultanan Bima. Nih anak lu kasih nama Oiwobo gitu. Oh. Jangan Muhammad Firdaus aja, kasih Oiwobo, Itu tambahin. pemberian dari mimpi. Iya, berarti. tambahin. Apa gitu. itu artinya Oyobo? Itu pemandian kerajaan. Wah. Jadi pemandian kerajaan yang air Air suci. pemandiannya di Bima itu diketuk oleh tongkat raja, kakek buyut kami Sultan Ismail Muarsa, keluarlah air di sela-sela batu itu. Ketuk pakai tongkat. Itu Zaman namanya dulu kan masih Oiwobo. sakti. Iya, Oiwobo. Ajaib, benar. Kan Ajaib. diketuk oleh. Iya, Oiwobo itu air tongkat namanya. Air Tapi tongkat. Iya. abang lebih dalamnya kayak gimana lagi? Ya seperti itu, saya orangnya memang dari kecil itu ya karena turun kan kita kan silsilahnya ada Pangeran Diponegoro, kakek buyut kami Berarti kan. Abang ada silsilah Iya, bangsawannya. iya, sudah. kakek Pangeran Diponegoro, ada Sultan Jamaluddin yang kemarin melawan Belanda di Jakarta itu kakek buyut kami, ada Sultan Hasanuddin. Oh, iya, iya. Kan kakek buyut saya. Jadi Betul, betul. track record dari kesultanan kami ini, dari kerajaan-kerajaan itu, kami memang keluarga yang memang membangkang ketika ada ketidakadilan, Oh, gitu loh. memang Membangkang bawahnya setiap ada Kalau ketidakadilan. anak-anak Gen Z bilang darah-darah rebelnya udah dari kecil ya. Iya, dari kecil. Rebel ya. nih. Jadi Mas Firdaus si rebel, Oyobo. Abang ini kan sering banget viral nih. Abang merasa capek nggak sih Bang viral terus kan banyak juga yang memparodikan, membuli gitu. Iya, Itu iya. kan saya anggap sedekah itu. Saya anggap saya sedekahin. iya. Jadi kan banyak Iya. orang yang punya manfaat dari tindakan saya itu. Akhirnya mereka dapat konten, ya kan, dapat pemasukan, dapat income gitu aja. Nggak ada masalah. Saya nggak marah gitu. Nggak marah ya Bang? Dan lagian juga selama yang membuli saya, kastanya di bawah saya, pendidikan di bawah saya, ya kan, gantengnya di bawah saya nggak marah. Gitu loh. Jadi orang boleh membuli saya akan marah ketika dia gantengnya di atas saya, Oke. kastanya di atas saya, ya itunya di atas saya semuanya, termasuk iya. ekonominya gitu. Jadi Berarti yang selama ngebully ini belum abang itu ada. gantengnya di bawah abang nih rata-rata Makanya ya. Abang nggak Iya, pernah marah. nggak pernah Karena marah. belum Nggak pernah marah. ketampanannya Belum ada selevel, Abang. iya, belum ada selevel selevel. ketampanannya. Iya. By the way, katanya Abang juga punya gunung uranium. Bukan gunung uranium, gunung parung. Gunung Parung. Ya, Apa jadi, itu? jadi Gunung Candali itu adanya sekarang ini yang lagi ada program pemerintah namanya di Ranca Bungur ya, program sport centernya di Bogor. Itu menggunakan Bukit Candali untuk menjadi lahan sport center 750 hektar. Di situ ada 1.300 hektar punya klien saya, Prabu Ngabe Awan, yang saya bela kliennya udah menang. Itu haknya itu ada 1.300 hektar di situ. Maka ketika pemerintah mau menggunakan Gunung Parung untuk sport center, izin dulu pada kami yang pemilik gunung. Kan saya udah bikin VT kemarin, Pak Prabowo kalau mau bikin sport center di situ, ingat di sini punya klien saya loh, dan ada hak saya separuh di situ. Jasa hukum, jasa hukum. Kalau masalah gunung uranium itu saya dengar cerita dari salah satu profesor yang ada di ITB bahwa di Indonesia itu paling banyak uraniumnya itu di Bima, gitu. Karena di situ ada emas gitu, katanya begitu, Bima dan Dompu. Bagaimana mampu? Gitu. Jadi Iya. emang punya ini ya, punya Tanah leluhur tanah saya, leluhur para gitu sultan, ya. kan. Oh, para Iya. sultan. Iya. Terus juga yang video kemarin juga kan Mas Firdaus bilang saya juga musisi, saya wartawan, saya advokat, ada Jadi banyak. profesi Abang banyak. Iya. Terus tapi abang tuh mau dikenal sebagai apa sih, Bang? Jadi gini, ayah saya dulu tuh waktu kecil kami tuh dididik sekolah formal dan non formal. Oke, Ya, iya. jadi saya dari SD saya sampai ingat ya grup saya grup badak. Grup Jadi badak apa saya itu? punya grup badak di TK, di Pramuka. Oh, di Pramuka. iya, Ya, Pramuka, di Pramuka. grup Iya, badak. grup badak. Iya, Jadi- iya, iya. Jadi saya dulu tuh komandan grup badak, ya, komandan regu badak itu di SD saya dulu. Jadi saya memang udah senang berorganisasi, dan dari kecil ayah saya itu nyuruh saya, udah kamu pulang sekolah kursus. Saya kursus di Yasmi kan.
kursus gitar di Yasmi, Yayasan Musik Indonesia Sabin Trisakti. Tahun 90-an saya kursus di situ. Saya sekolah acting juga di CNN di Jalan Musi, punya Sarjono Surtandat ya, almarhum. Saya bareng dengan Regina Pingkan tuh. Satu kelas dengan Mbak Regina Pingkan, anaknya Pak Pingkan Warau. Terus sekolah actingnya di situ saya selama setahun, hampir 2 tahun. Bakatnya banyak kan? Ya, tahun Sekarang 90. bisa acting juga. Ya, bisa. Tahun 90 saya udah main film. Oh. Ya, pertama jadi figuran, lalu jadi pemain-pemain, lama-lama jadi pemeran pembantu utama, dan sampai terakhir saya diangkat menjadi ketua umum Parvi. Hampir jadi gitu. Cuman saya kalah hampir. sama hampir, tapi udah dinominasi. Udah nominasi. Jadi untuk masuk ke dalam bursa calon ketua umum Parvi itu nggak gampang. Harus benar-benar pemain film yang senior. Yang benar-benar pemain film, bukan asal-asalan. Harus punya sertifikasi BP7 yang udah pernah dididik tahun 90. Kan saya anggota Parvi tahun 99 dulu. Makanya saya saingan waktu itu menyalonkan diri sama Mbak Ayu Asari, sama Bu Alicia Johar, sama Jo. 4 yang lolos itu waktu itu. Tapi terakhir yang lolos seleksi itu cuman saya dengan Bu Alicia Johar. Oh, udah tinggal 2 ya, saya kalahnya karena saya nggak pernah memerankan bintang bioskop, bintang layar lebar. Oh, layar lebar. Kalahnya di Bu Alicia Johar. Saya mainnya di Genta Buana. Oh, Genta Buana, punyanya Pak Budi. Film Angling Dharma, Kolosal, film fighter gitu. Saya mainnya di situ. Jagoan nih Mas. Iya, gitu. Jadi jagoan ya bareng dari bisa silat, bisa bela diri. Ya, saya bela diri taekwondo, boxing, sama silat. Iya. Ngeri. Iya. Makanya saya naik meja kemarin tuh mungkin salah satunya itu gitu, karena saya sering bacagi orang ya kan, montong tarugi dan lain-lainnya gitu. Oh, bagian dari ilmu bela dirinya Abang. Tiba-tiba kok gue udah dari atas nih. Tapi tadi sebelum take ya, saya tadi ngobrol dulu sama Mas Firdaus. Ini gelarnya tuh DRC M Firdaus Aweobo SH, SHI, MH. Itu yang terregister. Tapi kan ada lagi. Itu gimana? Ada. Kalau ini yang formal. Kalau yang non formalnya panjang kayak kereta. Gimana apa itu? Jadi Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo SH, SHI, MH, SHPit, SHPDT, CFL, CC, CMK, STNK, BPKB, SHIM, BPJS. Gelarnya banyak banget. Abang suka belajar, sekolah terus. Kuliah berapa kali, Bang? Saya kuliah kalau dihitung 9 kali. Abang kuliah 9 kali? Iya, 9 kali. Ini terakhir. Hobi atau gimana? Hobi belajar. Karena saya dari kecil kan kursus kuliah. Jadi saya memang dididik oleh orang tua saya jangan pernah putus sekolah. Karena saya, kalau nggak kuliah sedikit udah kayak nggak punya teman gitu loh. Nggak punya teman untuk ngobrol secara akademis gitu kan. Udah kuliah lagi deh. Diskusi, diskusi. Jadi kalau saya gabut ya kuliah gitu loh. Gabutnya saya kuliah. Buku favorit Abang apa sih? Kan Abang seneng banget belajar. Iya. Pasti punya bacaan-bacaan yang bacaan saya politik dan hukum. Kan? Politik dan hukum. Politik dan hukum. Penulis favorit Abang? Atau buku favorit Abang? Buku favorit saya ya tulisan-tulisan daripada tokoh-tokoh nasional sih ya. Tokoh-tokoh nasional dan pemikiran dan filsuf Islam gitu loh. Luar biasa. Gitu. Tapi Bang sekarang sibuk apa, Bang? Gimana? Sekarang sibuk apa nih? Sekarang apa aja nih kesibukan? Saya setelah bisa bersidang lagi, setelah bisa menerima kuasa lagi, saya sekarang mendampingi klien. Oh, mendampingi ya, klien. sekarang sudah masuk daftar gugatan, udah 4 gugatan yang masuk, ya insya Allah kami akan sidang gitu. Oke. Ya sudah masuk lagi, udah mulai sidang. Soal pembekuan Abang sendiri? Iya, gimana? Pembekuan sudah selesai dan kami anggap nggak ada karena prosesnya ilegal dan barbar gitu loh. Wah, iya, jadi bisa ilegal dan barbar? Ilegal dan barbar. Jadi gini, gimana tuh? Dalam satu proses pembekuan ya, menurut analisa yuridis saya itu harus melalui mekanisme sesuai apa yang dituangkan dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Ada pasal 3, 4, 8, 7, 9 dan lain-lainnya. Jadi harus menempuh itu dulu. Dipanggil dengan itikat baik, didengarkan pendapatnya kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu atau kekhilafan. Harus didengarkan dulu oleh Dewan Etik, diundang secara patut. Tapi hari ini kan saya tidak diundang secara patut. Pembekuan saya hanya diumumkan, tidak disampaikan ke kantor saya. Surat pembekuannya secara fisik, lalu mereka semena-mena mengumumkan bahwa saya tidak boleh sidang. Sementara di dalam surat pembekuan saya tidak ada nomenklatur sama sekali menyatakan bahwa saya tidak boleh sidang. Tidak ada nomenklatur menyatakan bahwa saya tidak boleh sidang. Makanya dia bilang, oh ini barbar ini. Lembaga Mahkamah Agung, ya sekelas Mahkamah Agung tempat suci, tapi dipimpin oleh cara-cara yang barbar, saya nggak bisa. Akhirnya saya ajukan surat keberatan, bla 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 bla. Saya bilang, saya nggak anggap itu. Ini sampai surat terakhir saya kepada Mahkamah Agung. Saya bilang, ini Abang udah bawa beberapa ini surat keberatan saya kepada Mahkamah Agung. Saya bilang, saya anggap surat Anda tidak ada. Karena apa? Surat Anda tidak ada punya pijakan sama sekali. Sementara KAI, Kongres Advokat Indonesia, yang mengeluarkan surat pemecatan saya, sudah menganggap saya ini advokat. Dan bukan dicabut berita acara sumpahnya. Ini KAI. Ibu Siti Jamil Lubis. Ibu Siti Jamil Lubis menyatakan bahwa Firdaus masih advokat. Dan hanya dipecat di KAI. Artinya surat pembekuan saya... hanya berlaku di KAI itu? Iya, hanya berlaku di KAI pemecatan saya. Kan saya sekarang jadi ketua umum
Pembasmi. Oh, Perkumpulan pembasmi apa nih, Badan Bang? Advokat Solidaritas Republik Indonesia. Saya organisasi advokat. Oh, udah punya organisasi Iya, kedudukan baru. saya sama seperti Bang Oto Hasibuan, Wow. sama seperti Ibu Siti Jamaludin. Saya sejajar dengan mereka karena saya ketua umum gitu. Wah, iya. Jadi artinya di sini semua cara-cara yang tidak patut tidak boleh dibenarkan di dalam menegakkan undang-undang gitu loh. Kenapa? Karena kalau udah salah tafsir, salah penerapan, maka akan salah semuanya penerapan yang lainnya. Akan jadi jurisprudensi. Akan jadi acuan semua orang, jurisprudensi semu yang memang sebenarnya jurisprudensi harus ada putusan pengadilan. Iya. Gitu loh. Tetapi ini kan saya anggap ini jurisprudensi liar Liar. dari agitasi pemikiran saya akibat proses yang ilegal. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi di sini, ini proses ilegal yang nggak boleh dibenarkan. Kenapa? Surat penetapan itu tidak boleh untuk menghukum orang karena sifatnya volunteer. Kenapa sifatnya volunteer? Sifatnya sepihak. Gitu loh. Kalau sepihak itu ya berlaku untuk mereka saja, tidak berlaku untuk saya. Gitu loh. Kalau you bilang saya tidak bisa bersidang, ya itu silakan saja, itu pendapatnya. Tapi pendapat undang-undang tidak. Oh, gitu itu loh. pendapat Karena personal. penetapan itu tidak boleh. Yang bisa menghukum seseorang adalah surat keputusan dari proses pengadilan yang telah diuji di dalam pengadilan. Gitu loh. Tetapi kalau surat yang tidak berdasarkan surat pengujian yang di dalam dunia peradilan itu disahkan melalui undang-undang dan penetapan putusan itu nggak bisa dibenarkan. Gitu loh. Penetapan itu hanya untuk melegalkan sebuah dokumen administrasi hukum seperti warkah ditetapkan, akte lahir ditetapkan. Ya, ditetapkan kau lahir di situ benar, kata hukum kau benar lahir di situ gitu. Iya, Gitu. penetapan. Tetapi tidak boleh menghukum seseorang, apalagi menjatuhkan sanksi, nggak boleh. Apalagi sanksinya itu tidak melalui mekanisme yang benar administrasi hukum. Ini bobrok hukum di Indonesia. Oke. Gitu loh. Makanya saya bilang, saya nggak anggap kamu. Walaupun kamu itu melarang saya sidang ya secara lisan, saya akan tetap sidang. Enak aja kamu, memang kamu siapa? Kamu itu pejabat yang sebentar lagi dipecat oleh negara dan akan diganti oleh pejabat hukum yang masih waras. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.